staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Dan itu berjalan lancar tuh Mas Bimo ya? Banyak. Jadi memang mobil ini dibuat untuk harian, tapi siap untuk berkompetisi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan dari channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Wawancara gue kali ini lebih dari satu teman-teman, ya kan? Ada Mas Viro. Halo Mas Viro. Halo. Sehat Mas Viro. Sama ayahnya Mas Mimo. Sehat Mas Mimo? Sehat dong. Waduh, kemarin terakhir ketemu di MDC, ngeliat mobilnya baru inget. Iya, ini Silvia ini kayak menarik juga karena Silvia ini pernah nongol di Elite Showcase tahun 2023, bener ya Mas Mimo ya? Betul. Saat itu baru jadi ya Mas Mimo ya? Baru jadi setelah sekian lama menghilang. Jadi mungkin teman-teman semua udah pernah lihat kemarin yang datang di MDC kemarin ngeliat mobil ini secara langsung, karena mobil ini kemarin parkir di samping mobilnya Lucky ya? Betul. Iya kan? Yo. 240 SX sampingnya Silvia S15 ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Mimo sama Mas Viro tentang si Silvia S15 nih. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya gitu. Nah, tanpa berlama-lama nih karena udah kedatangan 2 tamu spesial dan mobil spesial juga, jadi kita langsung bahas aja nih si Nissan Silvia S15. Mas Mimo, Yes. mau nanya, ini kan mobil terbilang jarang di Indonesia. Betul. Benar ya Mas Mimo? Iya. Saat pertama kali dapat, apakah bentuknya udah seperti ini? Atau dalam keadaan seperti apa Mas Mimo? Dan tahun berapa pasti dapatnya? Oke. Pertama kali dapat mobil ini, kalau dibilang ini mobil jarang, iya. Ini mobil impian, iya juga. Iya pasti. Gitu. Karena kayaknya banyak yang ngomongin ini mobil impian ya. Tapi impiannya tuh nggak jauh beda, maksudnya gue itu suka mobil Nissan udah dari dulu banget. Dari zaman gue SMA, mobil di rumah tuh Nissan gitu kan. Bokap tuh Nissan banget deh. Gue dikasih Nissan yang lama, yang Seviro, dia ganti Nissan yang X-Trail gitu kan. Jadi udah terbiasa dengan Nissan, dan visi kita tuh ya Nissan itu yang best of the bestnya kan Silvia, Skyline, betul, gitu kan, betul. Atau Z series. Iya, betul. Nah, 2012 tiba-tiba ada kesempatan untuk punya ini mobil, nggak gue lewatkan saat itu. Oke, akhirnya dapet. Dulunya kayak bekas mobil kontes, dapetnya, jadi warnanya terang benderang, gonjreng warnanya gonjreng. Terus habis itu kondisinya sih waktu itu ada body kit tapi masih ada bumper standar juga gitu. Oke. Oh, dapat 2 set nih. Dapat 2 set. Oke. Nah, cuman akhirnya waktu itu karena gue pengen pakai ini buat harian, akhirnya bodinya gue balikin ke standar ulang sambil body kitnya gue rapihin lagi karena waktu itu isinya banyak dempulnya banget, berat deh. Gitu. Banyak dempulnya, dibuat sedemikian rupa lah pokoknya. Mobilnya jadi ceper karena berat waktu itu. Orang nggak weight reduction deh, karena untuk kontes bukan untuk balap, nggak apa-apa lah berat. Jadi waktu itu akhirnya balik ke body standar dulu, sambil gue rapi-rapiin lah, sehat-sehatin kaki-kakinya segala macam, mesinnya segala macam dalam kondisi sehat bisa dipakai harian. Gue pakai ngantor tuh 2013 2013. Pakai ngantor Mas. Pakai ngantor hari-hari. Kilometer udah nambah 100.000 sampai sekarang. Keren dipakai hari-hari. Nah, terus body kitnya kita rapiin lagi. Waktu itu body kitnya uras dulu. Oke. Tapi sebelum itu body kit rapih, gue dapet dari Lucky Stance Lab sama Joe Fajito, masih Banana Auto dulu. Dapet velg uras NS1 yang chrome. Oke. Jadi gue dapet velgnya. Yang kemarin-kemarin baru diposting agak peyang ya Mas ya? Udah rapi lagi. Udah rapi lagi. Oh, zaman sekarang teknologi canggih men. Chrome-nya ngancur. Iya. Gue udah dapat hadiah. Waduh sayang banget nih velg uras. Ya udah akhirnya body kitnya, velgnya, terus mobilnya waktu itu supaya gue ngerasa bahwa ini mobil adalah gue yang ngebangun.
Semua kaki-kaki, mesin, transmisi kita turunin semua. Gue kerjain ini mobil gue sate. Kita cat luar dalam. Oke, itu tahun 2013. 2013, setahun setelah Mas dapat mobilnya? Iya, di tempatnya almarhum Mas Freddy. Oke, iya. Si Eju kita cat Di New Face. New Face. Full kita cat luar dalam, mesinnya kita rapiin ulang. Pokoknya undercarriage tuh bersih banget dulu dicat semua, terus yang itu kita powder coating lagi, kaki-kakinya driftworks kita rapihin. Habis itu gardan semua kita powder. Mau zaman belum powder lah ya, kita cat lah pokoknya Mas Freddy deh. Habis itu kita naikin lagi mesin semuanya. Pakai uras body kit, pakai uras velg. Interior stay original, hanya joknya aja pakai bright trim. Udah pakai hari-hari lagi. Pakai hari lagi tahun 2013. Jadinya 14-an lah ya. Oh, udah setahun tuh ya, setahun ya pasti lah ya kalau udah bangun kayak gitu. Nah, Mas Mimo, tadi kan Mas Mimo ngomong, Mas Mimo suka Nissan dari orang tua Mas Mimo. Betul. Sekarang gue nanya sama lo, Mas Viro. Mas Viro suka Nissan juga? Oh, suka mobil dulu nih. Suka mobil? Iya. Awalnya memang dari ayah atau memang suka sendiri? Ya dari kecil kan kecemplung lah. Iya benar. Dari kecil udah diracunin nih ya. Gitu. Kecemplung ya? Kecemplung. Oh, gue inget. Kalau anak bayi lain di baby cot-nya atasnya kan boneka. Kalau dia bonekanya gue cabutin, gue gantiin Hot Wheels. Jadi dari kecil liatin Hot Wheels. tapi memang suka Nissan. Namanya Viro. Kenapa namanya Viro, Mas? Karena mobil yang diberi oleh keadaan Nissan Seviro dari dulu. Jadi dia adalah si Viro. Nah, si Seviro-nya ini sekarang masih ada ya, Mas Mimo ya? Ada dong. Ada ya? Ada. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin silakan komen aja, kalau nanti yang komen banyak mungkin akan kita bahas juga tuh si mobil si Seviro yang sudah lagi dipersiapkan nih Mas ya, mobil ya? Iya, untuk weekend ini. Weekend ini ya, untuk di 1GP. Ya? Di 1GP. Yang bawa? Si Viro. Keren. Dari umur berapa, Vir, suka mobil? Ya udah bilang dari kecil, dari bayi ya kayaknya udah. Tapi kalau itu kan diracunin nih ya, dicemplungin. Tapi sampai suka bener-bener kayak oh iya nih suka mobil. Ngehnya suka mobil itu terus bisa into tuh dari Udah nggak ingat, udah lama banget soalnya. udah lama banget. Ya udah nggak udah lewat ya, udah nggak sadar, itu udah lebih lama dibanding ingatan yang saya bisa ingat ya. Keren. Udah nggak bisa ingat, udah lama banget deh kayaknya. Tapi benar-benar suka berarti Iya. sampai sekarang. Iya. Terus tadi cerita juga sama Mas Mimo, ternyata Mas Viro ini udah mulai tandem sama bapaknya dari mulai 11 tahun, Mas. Iya, karena zaman dulu drifting begitu mulai adanya langsung kelas rookie atau yang sekarang Pro 2 itu udah langsung ada tandemnya. Jadi ketika dia baru mulai 2 minggu dia mulai les di tempatnya Akbar. Habis itu ternyata dia bisa, 2 minggu kemudian ada event dia turun. Langsung tandem. Langsung tandem. Keren loh. Berarti itu udah mulai dari usia 11 tahun. 11 tahun. Yang nonton 11 tahun sih, cobain ya. Kayak gitu. Agak berat sih ya. Tandem, bonyok semua. Dan itu berjalan lancar tuh Mas Mimo ya? Bonyok. Seviro kita di akhir tahun pertama Viro, tapi waktu itu kita sharing mobil ya, satu mobil ini Viro di kelas rookie, gue di pro. Lupa yang ngancurin siapa, tapi ya kita pakai berdua. Pulang-pulang ya bagasinya udah hilang. Jadi hatchback tuh ya? Jadi hatchback. Hantem kiri, hantem kanan, lama-lama penyek gitu ke dalam. Karena Mas Mimo juga dari dulu memang udah into ke drifting Mas Mimo ya? Into drifting. Dari mulai drifting memang masih jarang banget di Indo yang mainin. Ya Mas Mimo dan kawan-kawan lah, Dean, Veno, segala macam, Lucky, segala macam itu udah mulai campaign dengan si drifting ini, bener ya Mas Mimo ya? Betul. Dari mulai tahun berapa ya Mas Mimo ya? 2007. 2007 ya? Zaman-zaman Pondok Indah? Iya, 2006 malah Rifat dulu pertama kali bikin event drifting. Kita Polda. masih Automotive Night Race drifting, Rifat bikin. Bukan ini Polda ya Mas ya? Bukan, di Yang di kantor Polda tahun berapa Kemayoran. Polda 2007-2008 Mas. 2007-2008 ya?
Iya. Jadi Sempet ada 2006 di udah bagian bikin. model. Iya. Oh. Kita masih belum tahu drifting itu mesti gimana. Teknik apa yang dilakukan. Kita hanya nonton downloadan bener. base motoring Iya. sama option video. Iya. Kita pikir kita sekeren itu tapi enggak. Tapi ya udah banyak. Ya akhirnya sekarang ya Iya, maju banget ya Mas sekarang ya. Dia udah jadi betul. karena drifting itu lebih ke selain motorsport dia juga Entertainment. jadi entertainment sih. Karena emang sangat menarik gitu. Jadi memang bisa dinikmati sama semua kalangan gitu Mas. Balik lagi ke Silvianya. Dari tahun 2013 Mas. Mas kan tadi ngomong udah pakai URA semua segala macam. Berarti kan saat Mas nyate mobilnya itu berarti semua parts dicopot. Betul. Iya kan? Apakah ada kesulitan Mas mencari barang mobil yang memang notabene tidak banyak di Indonesia? Kesulitan sih pasti ada ya. Tapi karena ini mobil adalah mobil yang secara di dunia ini masih diminati orang. Jadi partsnya masih bisa didapat. Tapi sebagian besar import. Iya. Parts numbernya masih bisa dicari semua. Oh, oke. Tapi tetap dari luar, Mas. Yes. Iya. Apakah ada substitusi barang dengan misalnya dengan sasis yang paling dekat yang ada di Indonesia gitu? Kebalik malah barang-barang Silvia kadang-kadang kalau mobil Seviro-nya butuh barang kita ambil dari mobil ini jadi gantung. Ini spare part car-nya Seviro balap kita, Mas. Ini malah kebalik ya. Ini kebalik malah spare-nya ini. Karena si Seviro pun udah upgrade-nya mesinnya udah ganti gitu ya, Mas ya. Betul. Jadi Nissan sebenarnya interchangeable parts ya. Jadi maksudnya kayak Seviro itu kaki-kakinya semua bisa ditarik dari Nissan 180SX, Silvia S13. Skyline tuh untuk bagian dudukan mesin aja. Tapi kaki-kaki kalau Skyline kan kalau mungkin yang Skyline RWD ada beberapa yang bisa kita pindah, tapi sisanya tuh sebenarnya lebih ke sasisnya Silvia. Oh, oke. S14, S15 agak beda sedikit, tapi ada beberapa parts yang bisa kita pakai kayak rack steer atau beberapa hal lain yang bisa kita gunakan. Nah, itu kan dari si Silvia ke Seviro. Kalau kita balik memungkinkan nggak, Mas? Agak sulit. Tapi maksudnya ada beberapa barang yang gue pindahin malah dari Nissan R33 GTR masuk ke mobil ini. Oke. Malah interchangeable ke yang di atasnya ya, Mas ya. Betul. Ya. Begitu pula si Seviro. Seviro bisa pakai Silvia, tapi kalau Silvia pakai Seviro tidak memungkinkan atau malah jadi downgrade ya Mas ya. Iya. Jadi memang si spare partnya, soalnya kemarin kita sempat ngobrol sama Adi Indro, dia juga banyak kan pakai ini Silvia segala macam ya, karena memang interchangeable ya Mas ya. Oke. Terus dari 2013 parts yang paling susah saat Mas Mimo restorasi mobil itu, yang dimana yang tadi shocknya segala macam gitu, apa Mas yang paling susah? Paling susah didapat apa ya, perlu karet-karet gitu Mas? Karet-karet masih bisa didapat Mas, jadi aku udah 2 kali ngebangun. Oh iya, ini udah ngebangun 2 kali ya Mas ya? Udah 2 kali ngebangun, yang keduanya lebih detail lagi beli karet-karetnya, jadi kayak karet kaca full, karet pintu full, karet itulah pokoknya, karet-karet yang menghabiskan duit puluhan juta lah. Tapi kita cuma bisa ngaku di rumah 15 juta. Karena bentuknya karet. Karena karet itu dulu tuh mungkin kayak nggak usah ganti karet. Kalau sekarang tuh kalau udah totalan gitu tuh kayak sayang gitu kalau karet itu nggak diganti gitu. Pasti betul akan keriting karena kan dicopot, udah melar karetnya, pasti pasang lagi kurang presisi, terus ada resiko bocor segala macam. Lagi kalau karet tua kan. Iya getas kan. Copot pasang lagi ya. Iya keriting dia keriting, mesti disilen yang akhirnya silennya pakai silen akuarium ya kan, habis itu jadi makan besi, malah bolong bodinya ya kan. Pengalaman sekali Bapak. Sekali. Jadi semuanya malah bisa didapatkan Mas. Betul. Bisa didapatkan dengan, maksudnya tidak begitu sulit ya Mas, malah spare partnya. Untuk spare partnya masih bisa semuanya didapatkan.
waktu itu kita sebenarnya lebih senangnya kita waktu itu ngecat sampai kita bolak-balik biar kita tahu bahwa ya ini sasisnya selempeng apa, kita rapihin kalau nggak lempeng. Gue tuh pengennya dempulnya setipis mungkin, kayak gitu-gitu dulu waktu ngebangun. Kita tahu jadinya nih mobil, jangan sampai kita cat luarnya kita rapihin, taunya ada karet di menggerogoti dari dalam yang kita nggak tahu. Gitu. Tanggung jadinya mas. Bener. Terus ya akhirnya ya minor upgrade setelah itu ya kayak karena walaupun dipakai harian Silvia 15 ini udah aslinya LSD helical. Nah helical tuh suka nyangkut suka enggak. Akhirnya terus dia handbrake-nya jadi satu sama disc, jadi nggak terpisah. Jadi nggak terlalu pakem. Jadi waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk biar sama mobil balap yang lainnya, kita pakai punya R33 GTR, kaki belakang gardan, as roda sampai ke brakes. Dimana handremnya pakai drum, disnya pakai Sumitomo buat rem belakang. Dan itu drum brake, handbrake itu kita bisa setel pakem. Terus LSD-nya two way. Jadi harian bisa, tapi kita mau ngedrift lucu-lucu bisa juga. Buat show, buat show bisa. Buat show, iya mobilnya emang cocok buat show soalnya kalau udah menamakannya kayak gini ya kan. Dari 2014 selesai restorasi pertama kali itu masih dengan body kit uras semua segala macam. Dipakai harian. 2 tahun. 2 tahun. Terus pengen berubah lagi. Pengen berubah lagi. 2016 ke 17-an lah ya. Saat itu mobilnya berarti dengan setelan body kit uras. Body kit uras kan udah terkenal dengan yang gondrong-gondrong ya mas ya? Gondrong, tapi nggak terlalu gondrong. Tapi kita waktu itu kan masih statik pakai coilover HSD Driftworks. Ya, tetap nyetirnya di beberapa tempat-tempat yang banyak posisi tidur harus hati-hati kan. Iya pasti. Bonyok. 2017 selesai itu mas. Dibangun lagi. Dibangun lagi. Konsepnya waktu itu gue pengen nggak pernah. Berapa kali udah mau hampir jadi mobil balap tapi nggak jadi. Jadi kan kita balap nih pakai Seviro terus kan, touring car. Lihat yang lawannya pakai Silvia kencang banget ya. Rasanya di rumah ada Silvia tuh udah pikirannya kita roll barin aja gitu kan. Karena tuner kita selalu bilang ya, ini Seviro juga kita bangun, tapi ya memang selalu ada sasis limit gitu kan. Bahwa sasis limit tuh ya mobilnya beda gitu. Karakter dibangunnya mobil sport sama mobil buat penumpang. Gitu kan yang comfort tuh beda kan. Jadi selalu ada sasis limit yang membuat gue tuh kayak gue balapin aja ya gitu. Tapi ada yang masih berkata lain, jangan sayang. Jangan sayang, mobilnya bagus gitu ya kan. Jangan, udah simpen aja. Semuanya yang punya Silvia udah di roll barin gitu kan. Sayang. Mungkin suatu hari nanti yang orisinal harganya jadi 10 kali lipat kayak gitu. Investasi balik lagi ya. Jadi akhirnya nggak pernah kesampaian untuk di roll barin mobil ini. Jadi nggak pernah jadi tuh mas, dijadiin roll bar. Ini kemarin di One gue udah sempet, siapa yang punya roll bar kasko yang copotan tapi tinggal ngelas bawah doang kan? Iya. Mas jangan mas, ada yang ngomong gitu. Sayang mas. Karena SX-nya nggak selesai gitu, gue udah gitu nggak akan selesai. Mobil ini kita roll barin, terus yang di pembangunan yang waktu yang 2017 ini kan gue bikin dry carbon nih, kap mesin, bagasi dan pintu. Jadi gue punya dry carbon pintu yang luar dalam, pintunya turunnya, ini pintu aslinya kan coupe selalu berat ya. Iya betul. Itu pintu cuma 3 kilo atau 4 kilo mas. Oh iya? Yes, kapan-kapan gue bawain ke sini kalau mau lihat. Jauh banget sih ya? Iya, itu nurunin beratnya sih jauh banget. Pintu begini nih pasti di atas 30-an. Oh ya? Deh, kalau sama kaca sama iya, sama regulator, semua door trim, semua segala macam mas ya? 30. Kalau kejepit sakit. Oh iya. Minimal bengkak. Luar kan pintunya nutup sini, kejepit tulang kering. Tulang kering. Lumayan juga ya. Berarti bilang mantar kita mesti beli yang buat ceklek nahannya itu tuh. Iya. Penyakit. Apa namanya? Iya. Cekernya. Door cekernya. Iya. Yang dia bisa nahan. Jadi nggak langsung nutup tuh. Biasanya ada 2 step tuh ya mas ya. 2017 mas dibangun ulang. Dengan konsep apa?
Waktu itu konsepnya karbon. Terus saat itu belum ada yang 2016 ya, belum ada yang pakai body kit Rocket Bunny. Oke. Jadi waktu itu full set beli deh Rocket Bunny. Oke. Pasang-pasang. Ini mobil jadi sempet digerinda lah fendernya. Potong. Jangan dipasangin roll bar, gerinda dari fender. Sambil gerinda sambil nangis juga. Gitu lah, mau bikin mobil yang super low kan. Oke. Kan. Udah. Kita pakai, ya bikin karbonnya lama lah, yang harusnya 2 bulan jadi 6 bulan. Ya, pasti. Terus body kitnya lama dan lain-lain menjadi lama. Sehingga akhirnya ada beberapa mobil yang bermunculan dengan setelan seperti itu untuk kontes. Oke. Betul. Oke. Terus bilang ya itu udah capek-capek akan sama aja gitu S15 Rocket Bunny. Udah deh ganti deh. Terus belum sempat jadi berarti Mas? Belum sempat jadi. Ntar ada nih gue cariin fotonya deh tuh bentukannya. Jadi belum sempat jadi. Belum sempat jadi, udah ketempel semua body kitnya. Iya. Body kitnya udah ketempel semua, nungguin pintu jadi, apakah mesin jadi gitu kan. Akhirnya pindah bengkel. Oke. Terus kita protolin lagi bodinya, mau distandarin lagi tadinya, terus pindah ke Menos, akhirnya dikonsepin sama Menos. Oh, berarti si body kit Uras udah kecopot semua. Uras kan udah kecopot. Udah kecopot. Maksudnya iya. Rocket Bunny udah kecopot juga akhirnya. Copotin di Dimas lah, dikonsepin tuh 2017, 18 lah. Oh, berarti pas mobil Pandem masuk, mobil Mas Mimo udah di sana ya? Ada Mas, selalu di pojokan di Kerodong. Benar. Sampai saya sempat lupa punya mobil ini. Iya. Jangan lupa Sylvia. Berarti Fir, kemarin kamu pas lagi ayah bangun si Sylvia ini, apakah datang ke bengkel gitu, demen ngeliatinnya, atau memang sukanya hanya motor sport aja? Tanya-tanyain kapan jadi. Malah jadi penasaran kapan jadinya ya? Katanya, Papa jangan-jangan bilang modif mobil, taunya udah dijual, kata dia gitu. Gak pulang-pulang soalnya mobilnya. Gak pulang-pulang Bang Toyib. Lama banget. Tambah 1 tahun. Lama. Tambah 1 tahun, tambah 1 tahun. Begitu jadi yang konsep lama, sekarang, kita baru beres ya pas Elite kemarin. 2023? Lumayan ya, 5 tahunan Mas Mimo? Yes, 2017 sampai 2023. Oke, 6 tahun. 6 tahun Mas Mimo? Kalau ngomongin masalah 6 tahun di prosesnya itu, apa aja Mas Mimo yang dirubah dari mobil terakhir dengan kondisi Uras atau dengan abis itu mau pasang Rocket Bunny sampai akhirnya bisa menghabiskan waktu sekitar 5 sampai 6 tahun. 5-6 tahun tuh plus lupa. Oh iya, plus waktu itu budgetnya, karena dia juga dari tahun itu dia balap. Oke. Dia balap sampai dia balap go-kart full. Oke. Terus habis itu gue juga waktu itu lagi fokus ke bangun bisnis baru. Saat itu 2016-an. Jadi sempat agak tertundanya karena itu. Tapi akhirnya begitu kita mulai kerjain lagi dengan konsepnya dari Dimas, itu akhirnya pokoknya body kitnya semi custom. Jadi ada base-nya, tapi habis sisanya di custom. Base-nya pakai apa Mas? Base-nya Vertex. Pakai Vertex. Base-nya Vertex, terus sisanya custom. Gue serahin nama Dimas dengan imajinasinya dia. Iya. Habis itu yang lainnya mesin kita sehatin lagi semuanya, injektor kita ganti pakai Tome, pokoknya komputernya kita ganti pakai plugin ECU Link. Terus abis itu kalau rem sih udah lama gue pasang. Ini mungkin rem kali ya, BBK-nya itu ya di tahun-tahun itu gue pasangin BBK. Velg, Happy Racing Pro 5000R. Terus habis itu velg biar semuanya bisa masuk. Terus Dimas yang paling pusing adalah dia bisa bikin mobil body kit dan itu yang semuanya rapi, tapi gue pesannya satu, gue tetap harus bisa full lock angle drifting. Itu susah ya bikin fender. Ketika dipakai drifting nggak mentok sana mentok sini, tapi tetap kelihatan bagus. Itu susah banget. Iya. Soalnya kan hardcore driving ya kalau untuk drifting ya. Betul. Gitu. Dan kebayang
Silvia itu kan didesain kecil semuanya, wheels-nya, depan Wheel belakang artnya. lain artnya. Gue minta Dimas masukin velg depannya lebar 10,5, belakangnya lebar 12. Nah tapi ini lucu teman-teman, ada cerita di balik Vertex di custom. Bener ya Mas ya? Betul. Kenapa Man? Dulu dapat velg, pengen waktu itu emang lagi punya impian punya CCW 5. Oke. Dapet. Nggak tahu bekas dari mobil apa, kita pasang. Itu posisinya di luar vendor standar. Tapi begitu body kit Vertex datang kita pasang, masuk di dalam. Terus kan kita nggak kepengen dong pakai adaptor yang kepanjangan karena riskan terhadap mobil drifting juga. Betul. Akhirnya ada yang beli yang CCW-nya, akhirnya gue dapet Workseeker dan gue seneng karena jarang pakai orang pakai, tapi ini velg cukup kuat dengan one piece. Ini kan ini dia two piece welded ya Mas ya? Two piece welded betul. Terus begitu dipasang keluarlah dia 5 cm. Malah dari vendor standar keluar pasangin Vertex, keluar lagi. Kata Dimas nih gue kejar-kejaran sama apaan ya? Kata Dimas, Mas lain kali kalau pesen velg gimana kalau kita custom order berapa offsetnya? Katanya gitu kan. Mau gampangnya aja kamu Dimas. Gue bilang kita serahkan kepada modifikator. Iya, kita serahkan dengan Auto 39 Jangan aja. pusing aja dikasih ke gue, kasih ke modifikator aja. Itulah cerita kenapa pasti banyak yang nanya, tuh udah pakai Vertex, kok di custom? Itu udah ceritanya teman-teman. Jadi setelah pakai Vertex tetap keluar berapa jari Mas? 5 jari kayaknya. Anjir, malah keluar 5 jari. Depan 10,5. 10,5. 10,5 belakang? 12. 12. Offsetnya keluar lagi. Apa dengan lipsnya yang begini? Iya, dia. Minus atau kecil? Kecil banget atau ada yang minus ya belakangnya? Gue lupa deh. 10,5, 12. Kecil banget deh. 5 belakang atau berapa gitu. Kecil banget itunya. Kecil. Iya sih kalau ngelihat mukanya sih dia ini hyperlodis ya. Superlodis karena nih colong banget teman-teman gitu. 10,5, 12. Nggak mau gesrot. Ya kan karena masih dipakai buat drifting juga. Dimas benar seru berkreasi. Dimasnya berkreasi. Jadi yang dirubah dari si body kit Vertex itu, Mas pasang body kit Vertex, kelengkapannya apa aja Mas? Sebenarnya waktu itu dapatnya full. Oke. Fender, Oke. full, side skirt, Oke. bumper belakang, bumper depan. Oke. Tapi pada kenyataan Dimas minta bumper depannya gue mau standar, ntar gue rubah sendiri. Oke. Jadi nggak bumper depannya ini ada bumper standar, dia bikinin lips bawah, add-on sama tambahan untuk ketemu sama vendornya lah. Dia udah pusing lah. Buat si biar supaya si bumpernya nggak kedodoran nih. Betul. Terus Dimas tadinya rencana masih pengen bikin apa namanya splitter fins, tapi kita belum sempat. Gue belum sempat untuk naruh setahun lagi di dia. Pengen pakai dulu, Iya, benar. udah kangen. Jadi berarti yang di custom ya harusnya bumper Vertex nggak dipakai, pakai bumper standar dilebarin menyesuaikan. Custom. Berarti yang di custom itu si fender juga berarti di black lagi ya Mas ya? Yes, vendernya nggak. Makanya ada fin-nya. Atau si Fender Vertex nggak, memang ada ini fin-nya? fender Vertex, terus dibikin over fender tambahan. Ini bukan fender asli mobil. Iya, ini si bumper Vertex. Ini kan bumper Vertex. Bumper Vertex itu apakah fender Vertex apakah memang sudah ada fin-nya? Itu Ada fin, Oh, ada ada fin-nya. fin tapi tambahan white. Oh, jadi Oh. Vertexnya rata sama lobangnya tuh udah tipis banget sama lobang, itu sisanya tambahannya Dimas tuh. Oh, jadi memang si konturnya tetap mengikuti Vertex tapi dibikin lebih lebar. Betul. Oke, begitu pula yang belakang. Belakang banget. Belakang iya sih. Tapi kalau ngelihat ya teman-teman ya, ngelihat dari Silvia, memang saat pakai fender kayak gini, memang cakep banget. Dia ada nut yang di tengah tuh Mas yang bikin dia jadi kepotong gitu tuh. Itu ciri khasnya nggak boleh dihilangin. Betul. Jadi kalau di kotak kayak gitu malah jelek karena nih fin yang di atas teman-teman itu nyambung sama nut bayangan sampai fender belakang. Yes. Gitu. Startnya dari fender depan lagi. Iya kan? Line-nya. Iya line-nya. Di dalam bentuk yang standarnya pun tetap ada garisnya tapi Betul. tipis. Gitu. Betul. Ya kita ngomongnya nut bayangan ya Mas ya Betul, ngomongnya gitu betul. ya. Standar ini pintu kan standar nih.
Iya. Tapi tetap ada garis kecilnya, tapi bayangan banget. Jadi tapi fendernya kecil, tapi ada bayangannya tetap ada ketemu di lampu sen, di atas lampu sen. Iya, motongnya di situ ya Mas ya. Ada lampu sennya Bang, lampu sen yang kotak. Jadi pas lagi digedein sama Dimas juga emang jago nih dia. Karena kemarin kita sempat kerjasama dengan Dimas juga saat kita bikin body kit custom buat WRV. Jadi kita kerja sama Honda, akhirnya dipajang di Jazz. Itu juga dari tangannya Mas Dimas lah gitu. Jadi memang ya anak lama ya Mas Dimas lah. Jago lah buat gini kayak gini adalah salah satu bikinan Mas Dimas. Kalau side skirt apakah ada perubahan Mas? Lupa deh, mungkin di mix and matchin dengan si Fender berarti Mas ya? Tapi kayaknya Vertex sih. Vertex mungkin ada garisnya aja yang dibikin ketemu kali ya sedikit ya. Iya. Mungkin kalau benar-benar yang ori Vertex-nya pasti agak lebih ke dalam sedikit atau something. Atau mungkin bisa juga masuk gitu. Gue lupa deh kalau itu. Berarti ini body kit Vertex di custom untuk mengakomodir velg. Betul. Jadi kalau biasa zaman dulu teman-teman beli velg yang ngikutin body. Ini enggak, kebalik. Body ngikutin velg, masukin velg dulu jeder. Keluar nih, ya ada body yang ngikutin. Nggak mungkin kalau yang lain tetap kadang-kadang body ngikutin velg tuh udah dapat velg dikit sekali kan. Iya. Kalau ini velg body 2 kali. 2 kali, bener lagi. Iya. Lah masih kurang juga ya. Dan waktu pas sisa finishing biasa kan berapa tahun di bengkel kan banyak karet-karet. Betul. Sama ada waktu itu kan kita nyetak pintu, nyetak apa pada kering. Jadi gue beli karet sekali lagi. Sekali lagi Mas? Iya dong. Mantep. Sekali lagi, nggak murah ya teman-teman ya karet sini lokal, nggak murah teman-teman. Apalagi karet kayak gini, berasa. Itu body Mas Mimo. Tadi kita udah ngomongin velg untuk si speknya. Kalau kaki-kaki Mas Mimo, apa aja yang di-upgrade dari si mobil ini? Kaki-kaki kita knuckle, arms, semuanya masih Driftworks. Oke. Memang agak tua, tapi kalau kayak si pillow ball-nya udah kita refresh di Translab. Terus waktu itu satu lagi kan dengan mobil white body, low ini tantangan harian di Jakartanya adalah udah nggak mungkin lagi deh kita mikirin polisi tidur tinggi, jalanan nggak rata, masuk gedung, keluar basement. Akhirnya diputusin untuk pakai suspensi. Itu cukup pas sempat lama karena kita memang jadi suspensi itu kita tidak mengcustom Airsus. Akhirnya pilihannya Airsus, tapi kita pesan sama pabriknya memang Airsusnya untuk Silvia S15 dengan kira-kira balonnya itu mengakomodir bisa untuk drift juga, jadi balonnya yang sifatnya agak keras. Saat squat ya kan, dia kan pasti neken tuh Mas tuh. Yes, kalau balon kan begitu banget. Iya. Dar pacang malah dari nggak ada batas terus jadi kan. Tapi selama ini Mas, kan banyak yang bilang balon itu bermasalah dengan saat lagi squat, saat lagi itu segala macam. Apakah Mas Mimo merasakan ada perbedaan saat dari suspensi coilover dan saat Mas Mimo drifting dengan pakai air suspension? Oke, air suspensionnya kan bentuknya coilover juga, tetap ada settingannya, soft high-nya, dampingnya ada. Dengan balon ini memang ada tetap kekurangan. Kita nggak akan nyamain dengan settingan coilover gitu. Tapi kan ada kelebihan yang kita dapat di hariannya. Sedikit lebih empuk di harian. Untuk drifting kita tinggal ngerubah dampening aja gitu. Tapi masih bisa oke aja ya Mas? Masih bisa karena akhirnya sifat balon jadi bukan angin yang ada di dalam balonnya itu, tapi sifat kekerasan karet dari balonnya yang ya, Mas, akan bersifat menggantikan air. Iya. Soalnya kan pasti banyak yang nanya kan, pakai balon drifting apakah aman? Padahal ada beberapa brand air suspension yang memang sudah dites di drifting. Karena yang mungkin stres dari suspensi yang paling besar, salah satu balapan ya drifting. Karena kan dia saat gitu dia neken dengan full power pasti kan ada stres di salah satu bagian suspensi nih Mas nih, entah itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu. Kalau rally kan lompat, empat-empatnya
ngehantem bareng. Tapi saat drifting ada yang saat lagi 3 roda, Mas. Berarti kan atasnya ngambang. Berarti kan beban paling besar itu ada di belakang bagian saat itu pojok, betul. Ya kan, stresnya paling besar di situ dan sampai sekarang aman-aman aja Mas Mimo ya? Masih aman. Masih aman. Masih aman. Jangan sampai kenapa-napa berarti. Fir, kalau ngomongin masalah Silvia lagi, kan Viro pakai Seviro, ya kan? Apakah ada keinginan buat bikin mobil daily base seperti Silvia ini? Maksudnya? Iya, misalnya maksudnya bikin mobil selain mobil balap gitu. Ya selain mobil balap sih ini aja sih, kayak udah cukup aja barang berarti ya? Iya. Iya sih. Ada mobil balap emang kita lagi bikin untuk saatnya, karena si Viro itu udah ketuaan. Teknologinya. Oh, ketuaan. Kalau saya pas ngomong ketuaan jadi saya harus tarik napas barusan. Enggak, biar maksudnya mengikuti teknologi masa. Iya. Mobil balap yang proper. Oke, base-nya Silvia juga. Ditunggu berarti Mas Mimo ya? Harus dong. Keluarin target berikutnya. Jadi di bengkel itu ada di bengkel tempat kita ngebangun sasisnya Silvia kita waktu kita masuk itu selalu ada TV di tempat orang kerjanya. Jadi kayak how many more days to waktu itu tulisannya Elite. Tapi memang ada customer lain, Om JJ, Julian Johan, lagi bangun Feroza, kita masukkan, Elite selesai, keluar Days 2 di 1GP buat mobil efek. Tapi ternyata nggak ngejar. Jadi sekarang kita mau ganti tanggalnya Days 2 Elite. Iya dong. Nanti dibangun buat 2025 ya. 2025. Biar panjangan dikit nafasnya. Biar panjangan dikit nafasnya, benar. Kalau gini guys, itu mendingan mobil bikinlah lama tapi proper dibanding cepet tapi gak bener. Setuju. Kalau itu Setuju. Tadinya gue mau pikir dia ngomong yang lain. Mendingan lamain dikit daripada sekarang masih head pattern. Siapa tahu lamaan dikit jadinya tariknya ke belakang doang. Kan lamaan dikit bisa lah Pak, gitu. Gak apa-apa, coba dicari dulu aja Pak. Tapi terus terang, emang gue nabung buat sequential. Terus karena ngejar di 1GP, akhirnya kayaknya nggak ketemu budgetnya menjadi hedge pattern dog box buat SX. Tapi kebetulan di brand yang kita ambil hedge patternnya dog boxnya ini upgradable to sequential, tinggal nambah duit aja. Tinggal nambah duit nih. Tinggal tetap ada gininya nih. Datang yang ini tinggal nambah kitnya bisa jadi begini. Bisa jadi sequential. Iya, makanya lamaan dikit aja Bang, sampai Elite tahun depan. Jadi akhirnya bisa napas. Mas, ini kan mobil dipakai harian sama Mas Mimo. Berarti kenyamanan berkendara nomor 1. Betul. Iya dong. Yes. Kalau anak gue udah gini-gini kalau kata ayah tadi ya harus ada yang dikorbanin. Mungkin salah satunya itu biar bagus mobilnya. Biar nggak usah ke Fit 21 getar-getar di mobil juga bisa jadi kurus. Udah getar di mobil. Mas, interior dari mobil ini apakah ada yang berubah? Interior nggak banyak. Gue berusaha kelihatannya seori mungkin gitu. Tadinya pengen ganti aftermarket jok gitu. Iya. Gue lagi pikirin sih kalau lagi jalan keluar kota berjam-jam. Kemarin gue pakai ini dari Jakarta ke Semarang, Purwokerto, terus ke Jakarta lagi sih pakai jok orinya somehow masih nyaman. Iya pasti. Dengan setelan seperti ini Mas. Iya. Nggak ada yang kita rubah. Ih, gokil. Jakarta, Semarang, Purwokerto balik lagi. Karena kan kamu pakai balap slalom, kopelnya patah. Kalau nggak, papa masih lanjut lagi. Dipakai balap slalom, ini pakai slalom? Iya, pas lagi latihannya cross joint ya patah, nggak kuat. Ya udah deh. Terlalu tega berarti beda? Nggak juga sih. Ya udahlah nggak apa-apa. Kan namanya parts ada yang broke down. Iya benar. Nggak apa-apa. Yang penting skillnya tetap nambah. Ya begitulah, dipakai kendang mopling
belakang lebar berapa itu? Oh iya bener sih, iya benar. Mobil slalom biasa ban paling lebar cuma apa? Iya 7 gitu ya. Iya. Ini 12 kali 2 lebarnya. Sama rotational mass kan juga gede lah, Iya, ban betul. lebar gitu, lebar Betul. gede 18 kan? Iya. Ya. Gitulah. Benar. Jadi memang harus ada dikorbanin, salah satunya pas putul. Nah kalau ngomongin masalah tadi kan internet nggak ada perubahan. Peranti pendukung mungkin dari audio segala macam, apakah ada perubahan Mas Bimo? Iya, audio udah pasti ada perubahan. Nomor satu, sebenarnya dari dulu gue kalau perjalanan dengan mobil, Oke. gue senang dengerin musik Iya. gitu. Dan lo tahu, maksudnya mobil balap gini memang berisik banget kan. Iya. Nah, berjam-jam kita nggak mungkin kan pakai headset karena mesti denger sekitar. Iya. Jadi waktu itu memang audio tetap harus lebih kencang dari suara knalpot. Jadi kebetulan gue lagi nyari-nyari audio, ada temen nawarin, Mas Darius nawarin, Mas, aku kirimin ya, Mas butuhnya apa, kayak gitu. Pokoknya aku nggak mau kelihatan di dashboard ada Twitter gitu-gitu. Iya. Jadi speakernya sebisa mungkin yang speaker di original locationnya Iya. mengakomodir Dimaksimalin. itu. Iya. Taunya dikirimnya ke banyak, terus abis itu tunernya waktu itu Audio Labs di Bubur punya konsepnya ngelihat mobilnya sebagus ini, dikerjainnya serapih mungkin. Oke. Pada waktu itu gue pengennya sesimpel mungkin di belakang biar nggak terlalu berat nih. Taunya akhirnya di bagasinya dibikin audionya rapih banget kalau dibuka, sampai gue sayang mau copot kalau buat drifting gitu. Akhirnya kita pakai driftingnya begini deh. Masih aman-aman aja Mas? Aman, agak berat dikit sih. Wet distribution Oh benar. iya, Di belakang. daripada pindah radiator ke belakang, kata Viro audio di belakangnya aja. Iya benar. biar Tetap masih rata. bisa dinikmatin, tetap bisa fungsi juga berarti ya. Betul. Nah, ngomongin masalah karena Mas Mimo dan Mas Viro lebih ke performance, Mas, yang diikutin sama looks-nya juga sekarang. Dari engine, apakah ada upgrade, Mas Mimo? Pasti ada. Jadi kalau mulainya dari transmissionnya dulu, karena kan mobil somehow pasti akan lebih berat dibanding kalau mobil balap yang udah trondol. Oke. Nomor satu, walaupun kita udah LSD udah two way, final gearnya kita entengin sedikit dibandingin aslinya. Oke. Jadi lebih enteng. Iya. Terus transmissionnya masih pakai 6 speed. Ini kan spec R, jadi dia 6 speed manual tetap, tapi couplingnya pakai twin plate. Tuh. Mesinnya kelihatannya SR20 DT, tapi kita ganti piston, stang, cam, terus yang biasa bermasalah di SR tuh rocker arm stopper, terus injektor ganti, intercooler ganti, sampai ke knalpot. Sampai ke knalpot. Berarti udah lumayan full semuanya diganti ya? Dengan aftermarket Semua ya. Kalau ngomongin masalah power, ini udah pernah dyno Mas? Di dyno waktu tuning plug-in ECU Link. Oh iya, karena pakai ECU plug-in berarti tidak ada motong kabel atau ngejabar kabel, cuman soketnya sama seperti ECU standar ya Mas ya? Dimasukin ke rumah ECU standarnya. Oh gitu? Jadi dimasukin ke kotak rumah ECU standar, terus soketnya sama, terus ditaruh di tempat ECU standar berada. Berapa HP Mas? 230 WHP. 230 WHP? Di bus 10 atau 11 PSI buat harian. Cuk. Lobus ya. Lobus. Itu lobus? Lobus. Cukup juga buat harian ya? Agak nyampe ke Semarangnya agak lebih cepet tuh kalau jalan-jalan ke Semarang. Ya. Enak lah pokoknya. Enak lah pokoknya. Kalau di tol, gitu. Dengan mengakomodir velg lebar segini yang tadi Viro ngomong, berarti masih bisa terkompromi ya Mas ya power ya? Iya. Tapi kita kadang-kadang kalau itu, maksudnya 230 WHP, kita nggak selalu ngejar angka di N-nya, tapi kita ngejar bahwa curve-nya, torque-nya udah full torque dari RPM 3500. Iya, jadi buat daily, enak ya, buat Mas, daily enak banget gitu. Iya benar. Balance ya. Ngegasnya juga nggak banyak-banyak jadi mobil jalan gitu. Iya, benar.
Jadi memang mobil ini dibuat untuk harian, tapi siap untuk berkompetisi. Untuk show. Sama show juga. Jadi emang paket lengkap ya. Paket lengkap. Konsepnya ke sana. Konsep ke sana. Dan akan terus kita sempurnakan. Sempurnakan, benar. Mas Bimo, menggunakan mobil sekelas Nissan Silvia S15 buat harian. Suka dukanya Mas Bimo, kan kayak mobil ini tuh di terlambat kalau lu pakai harian pasti kayak worry dengan keadaan sekitar atau malah jalanan. Apa Mas cerita yang paling menarik saat lu pakai mobil ini untuk harian? Paling menarik, ditipu Google Maps pernah. Iya. Masuk ke jalanan kecil. Kecil, terus isinya motor parkir pasar. Ih cakep. Dibilangnya udah tinggal 15 meter lagi tembus ke jalan gede. Enggak. Iya, tapi isinya motor semua Mas. Sama orang drive thru pasar. Ya, itu Dengan mobil seperti ini lagi ya, lumayan lebar ya teman-teman ya mobilnya. Nah, itu hitungannya mobil ini udah menjadi lebar betul, banget. betul. Ya, itu duka sih. Karena serempet kiri, serempet kanan, serempet kiri, serempet kanan. Jadi maklum kalau ada lecet pemakaian. Iya ya, karena mobil dipakai harian ya Mas ya. Karena di harian, betul. Selain itu, apakah lu ada ketakutan sendiri? Karena kan jujur ya Mas, gue juga ngerasain gitu. Takut kenapa-napa mobilnya dipakai harian gitu-gitu. Kalau itu gue pengen akan menurunkan ini ke Viro. Sebenarnya dulu gue bikin channel Mechanic Guys tuh karena hal ini gitu. Kita itu dari muda kan kita punya mobil, itu kan isinya duka terus kan. Ya kan, radiator bocor, mesin overheat, terus atau ban kempes, Tapi kan itu daily kita dulu itu kita tahu cara ganti ban sendiri, tahu cara ngakalin radiator supaya bisa tetap jalan walaupun kita lagi di luar kota. Itu semua ilmu yang kita dapetin di jalan. Jadi ketika kasih Silvia ini menurut gue sepertinya ada rintangan apa aja gue bisa selesaiin gitu. Nah waktu itu gue bilang, gue berapa kali gue ngeliat di jalan orang mungkin bannya kempes atau apa, gue lihat anak muda dia berhenti di jalan bikin macet, dia sibuk nelpon. Bukannya dia turun dorong mobil ke pinggir dulu, dia sibuk nelpon di dalam mobil keriuhan. Terus gue bilang, ya sebenarnya hal-hal simpel seperti itu kan kalau dia masih ada atensi sama orang lain kan dia keluar pinggirin dulu mobilnya gitu, baru dia sibuk deh mau cari pertolongan. Ini enggak. Maksudnya kayak hal-hal seperti itu gue pengennya ya itu kita mungkin dapetin itu karena kita dulu di jalanan. Iya benar. Anak sekarang kan banyak yang enggak. Jadi itu gue pengen bikin tadi itu kayak channel yang isinya simpel-simpel gitu. Kalau lo ban lo bocor ya lo bisa lakukan hal ini. Ganti kalau mobil lo standar ya lo ganti mobil, pasti ada semua di dalam mobil itu untuk lo survive gitu. Iya. Nah terus tadinya itu, cuman pada kenyataannya ya gue juga nggak sempet. Terus Viro yang makin balap, akhirnya ini menjadi muka Mechanic Guys sebagai wadahnya Viro balap saat ini gitu. Istilahnya Mechanic Guys kita doing simple things yang make survive lah. Kalau zaman dulu kan, gue pernah punya mobil yang radiator kerjanya bocor terus. Jadi gue bawa sabun sabun atau telur. Sabun tahu kan? Sabun kalau radiator digituin kita keringin dulu sama lem besi. Selalu ada di mobil. Di Seviro gue yang gue pakai Jakarta Bandung buat pacaran itu. Dan itu ceritanya panjang juga tuh Seviro yang sekarang ada turun ke Viro berarti ya? Iya, kayaknya bisa panjang banget kalau diceritain. Nah itu kalau buat teman-teman yang mungkin menarik, kita akan ngobrol lagi sama Mas Bimo sama Mas Viro kalau nanti banyak yang komen mau denger ceritanya si Sevironya. Karena Sevironya ini ternyata turunan atau warisan dari bokapnya Mas Bimo ya? 3 generasi sampai sekarang ke Mas Viro. Oke, banyak yang komen, nanti kita akan ngobrol lagi bertiga lagi untuk ngebahas si Sevironya. Siap. Ya. Berarti ini mobil akan terus disempurnakan, Mas Bimo ya? Ya, pasti. Tapi project yang akan ongoing itu si Esek. Kayak kita keluarga Nissan nih. Bokap gue juga lagi ngincar Nissan. Nissan baruan dikit lah, gue lagi gitu biar lengkap. Nissan koleksinya. baruan dikit. Nissan baruan dikit biar lengkap. Iya. Nanti di sana. Iya. Itulah namanya kenapa panggilannya Viro anaknya.
kan dapat balik Nissan sama ada cerita panjang tentang si Seviro-nya. Jadi nextnya mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol lagi kali ya sama si Seviro-nya. Boleh tuh, seru tuh. Ya? Boleh Lan. Iya. Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton nih, buat yang penasaran, buat misalnya ada apa aja yang akan kita bahas, makanya support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Dan terus yang lagi cari official merchandise dari Elite Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya di Elite Indonesia. Terima kasih banyak Mas Mimo, Mas Viro udah menyempatkan waktu nih di tengah kesibukannya. Semoga nanti ini bisa disempurnakan sedemikian rupa lagi sama yang ongoing project-nya bisa cepat selesai. Jadi kalau kata Viro gini, ya biar nggak apa-apa, agak lama dikit, biar yang penting proper katanya. Iya nggak? Iya. Mendingan lama tapi proper daripada cepet tapi nggak benar. Ini yang bisa dicari karena sekarang kebanyakan Mas, maaf nih ya, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu maunya ekspres terus. Iya, kebanyakan sekarang anak sekarang ekspres. Jadi kalau Viro udah bisa ngomong dengan hal itu, berarti dia tahu kalau takes time, ya, menghargai prosesnya. Itu gila, bener. Iya nggak sih Mas? Iya, itu yang memang harus dicari. Jadi bisa menikmati prosesnya, bisa tahu prosesnya. Jadi lebih nanti saat kendaraan jadi akan lebih dihargain. Betul. Semua akan indah pada waktunya. Betul. Saat ada waktunya juga. Semua akan pada waktunya. Kayak gitu, tangannya begini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Mimo, terima kasih banyak Mas Viro. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.